Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Zahra dengan NIM 221080101002. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ibadah dan beberapa perincian lainnya. Dan di sini saya sedang mengampu mata kuliah ibadah, akhlak dan muamalah dengan dosen pengampu Bapak Nurdin Zudi, STHI dan MS. Baik, langsung saja ke beberapa aspek tentang ibadah yang akan saya jelaskan. Antara lain ada satu, pengertian ibadah, dua, hakikat ibadah, tiga, pembagian ibadah, empat, fungsi ibadah, dan lima, ada prinsip ibadah. Baik, langsung saja ke pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang berarti ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Ya, yang kedua ada hakikat ibadah. Selama ini, pemahaman tentang konsep ibadah selalu dikonotasikan hanya pada wilayah yang sempit. Padahal hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dari sini, Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk perintah dan larangan. Kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada pembagian ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua. Ada ibadah mahdoh dan ibadah khairu mahdoh. Dan apa sih itu ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh atau yang disebut juga dengan ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jenis ibadah yang termasuk mahdoh adalah toharoh, yaitu wudhu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Ibadah mahdoh ini harus berdasarkan adanya dalil perintah baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tata caranya harus mengikuti Al-Quran dan apa yang telah dicontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh secara akal dan logika. Dan apa sih itu ibadah ghairu mahdoh? Ibadah khairi mahdoh atau ibadah umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang termasuk ibadah khairi mahdoh ini diantaranya adalah berdakwah, melakukan amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan dan nahi mungkar atau mencegah perbuatan buruk, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong menolong, dan lain sebagainya. Semua perbuatan baik tersebut dinilai ibadah ghairu mahdoh ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharap ridho Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan yang keempat ada fungsi ibadah. Empat fungsi ibadah diantaranya adalah satu, menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya. Yang kedua, ada mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui dengan mukorobah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan huldu, yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap itu, seorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah. Lanjut, yang ketiga ada mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Poin ketiga ini hampir mirip dengan poin yang kedua, tetapi poin ketiga ini menjelaskan tentang mendidik mental manusia. Jadi dengan memiliki sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Dan yang keempat, ada pelatih diri untuk berdisiplin. Jika dicermati, setiap ibadah yang Allah perintahkan menuntut pelaku ibadah untuk disiplin.
Misalnya, dalam pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudhu, rukun sholat, dan ketentuan waktu, pelaksanaan sholatnya mengajarkan untuk disiplin. Dan yang terakhir ada prinsip ibadah. Prinsip ibadah ini memiliki enam prinsip ibadah, yaitu sebelumnya mengutip dari Azhar Bashir, Syakir Jamaluddin menjelaskan 6 pedoman dalam beribadah. Yaitu pedoman beribadah ini menjadikan prinsip yang bersifat final. Maksudnya tidak bisa ditawar-menawar. Adapun keenam prinsip dalam beribadah tersebut adalah satu, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dua, tanpa perantara. Seorang yang hendak beribadah kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu dekat, sehingga tidak perlu perantara siapa dan apapun. Dan yang ketiga, ikhlas. Prinsip ikhlas ini maksudnya adalah dalam beribadah, motifnya murni hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Dan yang keempat ada harus sesuai dengan tuntunan. Beribadah harus sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, tidak beribadah dengan cara yang dibuat oleh manusia. Yang kelima ada seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jika keduanya dilakukan hanya berat sebelah, maka hal itu menjadi hal yang berdampak negatif. Dan yang terakhir ada mudah dan meringankan. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat tidak memberatkan umatnya dan sesuai dengan kemampuan hambanya. Sebab Allah tidak mensyariatkan sesuatu yang di luar kemampuan hambanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan apabila ada kelebihan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.